struktur bumi. Tahukah kamu, hingga saat ini bumi merupakan satu-satunya planet dalam galaksi Bima Sakti yang diketahui mampu menunjang kehidupan. Menurut pendapatmu, mengapa bumi mampu menunjang kehidupan? Bumi terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Planet dengan urutan ketiga dari 8 planet yang dekat dengan matahari. Jarak dengan matahari 150 juta kilometer. Berbentuk bulat dengan radius 6.370 km. Bumi merupakan planet satu-satunya yang dapat dihuni makhluk hidup. Permukaan bumi terdiri dari daratan dan lautan. Di sini adalah lapisan bumi. Yang pertama, kerak bumi keras. Di dalam kerak bumi keras ada kerak samudra dan kerak benua. Yang kedua, mantel atau selimut selubung. Yang ketiga, inti kor. Di dalam inti kor itu ada inti luar dan inti dalam. Gambar tersebut menunjukkan struktur lapisan bumi dan komponen-komponennya. Nah, bisa kita lihat di gambar ini itu terdapat struktur dan komponennya. Kerak bumi atau keras adalah lapisan terluar dari planet bumi yang merupakan tempat hidup makhluk hidup. Bumi yang menjadi pusat aktivitas makhluk hidup merupakan lapisan kerak bumi yang terdiri atas bebatuan dan tanah. Sudah dijelaskan tadi, di dalam kerak bumi keras itu ada dua jenis, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra ada kerak tipis di bawah lautan, bersifat basal dan ketebalannya sekitar 8 km. Densitasnya 3,2 gram atau sentimeter. Terdiri dari Ca, Mg, dan Pe. Kerak benua ketebalannya sekitar 30-70 km. Densitasnya 2,7 gram atau sentimeter. Bersifat granit, banyak mengandung Si, Aa, Na, dan K. Selimut bumi atau mantel merupakan lapisan setelah kerak bumi. Lapisan ini tersusun atas bebatuan, cair atau magma atau lahar dan memiliki suhu yang sangat panas, bisa mencapai 14.000 Celcius dan ada yang mencapai 25 Celcius. Ini adalah implikasi informasi mengenai selimut bumi atau mantel bumi. Yang pertama, daerah yang menutupi atau menyelimuti inti bumi. Yang kedua, bagian bumi yang terbanyak volumenya hampir 83% dari volume bumi. Yang ketiga, densitasnya atau inti bumi terbangun dari dua silika, Pe dan Mg. Dari material penyusunnya, mata mantel dibagi menjadi dua, yaitu mantel atas 660 km ke atas dengan densitas 3,3 gram atau cc dan mantel bawah 660 km ke bawah dengan densitas 5,7 gram atau cc. Inti bumi atau core merupakan lapisan magma yang panas sekali dengan suhu 3000 Celcius dan 5000 Celcius. Daerah pusat dalam bumi mulai dari kedalaman 29.000 km, terdiri dari campuran besi dan terdiri dari dua bagian. Inti luar atau outer core liquid terdiri dari Pe, Mg, dan S. Inti dalam inner core solid terbentuk dari Pe. Berikut ini adalah informasi tentang inti bumi atau core. Di atas inti bumi ada selimut bumi atau mantel. Batas antara mantel dan inti ada daerah diskontinu, yaitu Gutenberg dan discontinuity. Daerah diskontinu ini berkisar dari 200 sampai 300 km. Berdasarkan susunan kimiawi, yang pertama litosfer atau bagian padat tanah dan batuan. Yang kedua, hidrosfer bagian cair atau ekosistem perairan laut dan danau atau sungai. Yang ketiga, atmosfer, yaitu bagian udara yang menyelimuti bumi. Biosfer ini bagian yang ditempati oleh berbagai jenis organisme. Biosfer, bio hidup, sfer lapisan-lapisan tempat tinggal makhluk hidup. Secara fisik terbagi menjadi 3 litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Penting untuk pengelolaan
terutama karena perkembangan flora dan fauna yang semakin berkurang. Ini ada contoh dari biosfer, itu di antara lingkungan sekitar kita atau di lautan. Litosfer, litos atau batuan, sedangkan sfera lapisan padat. Lapisan bumi paling luar atau kulit bumi, lapisan kerak bumi yang paling luar dan terdiri atas batuan dengan ketebalan 1.200 km. Litosfer merupakan lempeng yang bergerak sehingga dapat menimbulkan pergeseran benua. Sedangkan pada hidrosfer 71%. Permukaan bumi merupakan wilayah perairan, lapisan air yang menyelimuti permukaan bumi atau hidrosfer meliputi samudra, laut, sungai, danau, glaster, salju, air tanah, serta uap air di atmosfer. Atmosfer ini lapisan udara yang meliputi bumi 650 km. Gerakan udara di atmosfer terjadi karena pengaruh pemanasan sinar matahari serta perputaran